Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Mu'arif. Saya CGP Angkatan 6. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun tema aksi nyata saya adalah penerapan metode segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif. Adapun tahapan aksi nyata adalah yang pertama, perencanaan aksi nyata, yang kedua, pelaksanaan aksi nyata, dan yang ketiga, refleksi aksi nyata. Adapun perencanaan aksi nyata saya adalah yang pertama, merancang aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kemudian, berdiskusi dengan teman sejawat terkait rancangan aksi nyata yang akan dibuat. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan aksi nyata. Kemudian, mensosialisasikan kegiatan aksi nyata kepada teman sejawat. Kemudian saya memberikan aksi nyata kepada teman guru via WhatsApp Group agar para guru memiliki pengetahuan awal. Adapun pelaksanaan aksi nyata saya adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik via Google Form di WhatsApp Group kepada teman sejawat untuk mengetahui pemahaman awal tentang tema aksi nyata. Kemudian saya melakukan workshop kepada teman sejawat tentang tema kegiatan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Jadi tambah sore tambah panas ini ya, tambah panas tambah semangat, tambah sore tambah semangat, tambah lancar ya. Baiklah, mungkin sudah kenal semuanya lagi. Belum. Kecuali pejabat teh ini belum kenal saya. Kalau aja sudah kenal semua lagi. Karena nama saya dari mari dipanggil. Tapi ini saya kasih foto aja. Kalau di CGP saya tidak bukan Pak Arif, tapi saya dipanggil Pak Arif. Biar ada apa? Perubahan. Biar ada perbedaan. Nanti kalau ada yang panggil Pak Arif berarti itu dari teman-teman CGP. Jadi jangan kaget nanti. Hidup CGP. Hidup. Di sini seperti yang saya sampaikan pada teman-teman di web TIK, jadi kita di sini bermain sambil belajar nih. Saya yakin di sini pasti semua suka yang namanya permainan ya. Saya yakin semua pernah suka ya. Suka banget. Agar kita melihat pendidikan di Indonesia ini iman bermain hanya sampai TIK, ya. Saya itu karena TIK dari mulai SD sudah diberikan tugas-tugas. Ya, tugas banyak. Ya, jadi mulai sudah sekarang ya. SMP juga ditambah P5, mana tambah banyak, jadi bermainnya semakin sedikit. Bagaimana nanti kita mengembalikan sarana apa? Marwah permainan itu, jadi biar anak itu senang. Ya, saya kira kalau anak senang itu meskipun di kelas itu kipas mati itu tidak masalah menurut saya. Karena anak senang, jadi kan sudah artinya sudah suka pada pelajar, suka pada gurunya, suka pada materinya, jadi sudah kondisi kondisional semacam itu, jadi anak pasti suka di sana. Jadi pasti tidak akan terasa. Soalnya pernah saya menerapkan di sana ada permainan sampai waktunya pulang sudah mau pulang ya. Itu sudah tidak apa terus karena materinya apa baru sudah mau pulang. Ya, selanjutnya anak-anak pas waktu suka permainan saya ya. Jadi itu nanti kita akan bermain nanti kita materi dulu ya.
Nah, di sini materi yang saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia dan juga posisi kontrol restitusi ya. Jadi saya ini untuk yang tadi restitusi itu terpleset tadi, jadi saya pelan-pelan tadi. Terpleset kata-kata tadi itu ya. Apa yang tadi Pak? Restitusi. Kepleset apa Yang Pak? tadi itu. Lupa loh. Nah, sekarang kita masuk ke materi sudah kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini menurut bla 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 di sini ya. Sebutkan Pak. Itu William Glaser, Dr. William Glaser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Sama juga manusia, jadi anak-anak kita semua itu pasti punya kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Ini biasanya yang timbolan ya. Itu sudah teruji sudah itu. Jadi dilepaskan di alam liar itu sudah bisa bertahan kita. Sudah siap itu. Peralatannya sudah siap. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Biasanya untuk siswa di sini yang biasanya yang broken home atau yang bermasalah itu pasti minta perhatian. Biasanya kadang-kadang berulang itu minta perhatian biasanya. Kemudian kebebasan. Nah, biasanya suka di rumah mungkin dikekang sama orang tuanya, anaknya sekolah dia ingin bebas. Contohnya mungkin di sekolah ini Roy John. Nah, Roy John ini biasanya itu mesti kritik gitu ya. Jadi itu contoh itu kebebasan. Jadi saya suruh duduk itu lama, jadi 5 menit berulang sudah mau kemana gitu ya. Jadi itu mungkin itu contoh mungkin. Tapi saya belum saya lihat secara detail. Mungkin sekelas awal itu mungkin butuh kebebasan dia. Kemudian yang kesenangan, nah biasanya yang jahil ini, ada yang jahil, Wahyudi siapa itu ya, dan kawan-kawan itu kan jahil. Jadi dia senang melihat temannya itu menderita ya. Kok contohnya 8C kabeh sih Pak, lihatnya kok. Apa aja ya Pak? Mae gak terima. Kemudian pemasangan, ya pemasangan. Contohnya kemarin saya lihat Pak Haji itu bilang kelas 9 menuju kelas 7 itu contohnya pemasangan. Jadi ingin menguasai lingkungannya, ya jadi ingin menunjukkan eksistensinya, ya jadi kelas 9 kelas 8 kelas 7, ya. Baiklah kita lanjut. Nah, contoh kasus di sini ya, kita langsung kasus saja ya biar lebih cepat ya, lebih baik. Nah, di sini ada Ibu Akbar, selaku guru wali kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, sini kita langsung bermain sekarang, bermain ya. Permisi, mohon izin untuk bermain. Ya, boleh. Nah, ini kita bagi 2 kelompok aja sudah. Ini sudah banyak yang kosong, kita bagi 2 kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B sudah ya. Ini berapa tuh? 7 berapa? 9 ya. 9 lawan 7 mungkin gak masalah sudah. Atau ada yang pindah, ada yang pindah. Gak apa-apa sudah. Ya. Buanis. Kalau pakai senjata lagi. Gak apa-apa. Ya. Itu pengamat, ini MC. Dan setelah ini saya bagikan membuat kerjanya. Peserta A. Ya. Iya, kan 2 kelompok aja sudah ini, bagi 2 kelompok. Satu aja sudah. Jadi satu aja biar cepat soalnya waktunya terbatas sama si dia. Ya, 8C. Sudah di sana
diperhatikan di sana ya sama saja soalnya ya sama. Bola sama ya. Oh ya, ternyata contohnya ada sama ini. Mungkin yang kata yang satunya ya. Kasusnya beda ternyata ya. Tidak apa beda. Nah nanti dipelajari kemudian ada nanti jawaban Dinda itu ada 4 ya. Nah di sana kebutuhan dasar apa? Kalau Bapak Ibu tulis di sana kebutuhan dasarnya apa lagi? Ditulis sana, jadi nomornya saja ditulis ya. Tapi nanti dulu ya, diceritakan dulu ya. Saya bacakan aja ya, yang di contoh soal kan ada sama yang dengan yang ditampilkan ya. Di sini contoh kasus Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti di bawah ini. Yang pertama di sana, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bernandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar yang mana? Apakah tentang itu menurut saya kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dan itu ditulis angkanya saja ya, angkanya saja. Jadi tidak usah ditulis, kita tulis kalimatnya tidak usah. Kemudian yang kedua adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sana apa juga? Coba dasarnya. Kemudian yang nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kemudian terakhir nomor 4, aku sebel, kabarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini, jadi gimana strateginya satu kelompok ini agar bisa mengerjakan soal tersebut ya. Jadi strateginya bagaimana? Karena dalam mengerjakan suatu kegiatan di sana itu yang paling sulit adalah komunikasi ya, komunikasi juga sulit, kemudian berkoordinasi dan juga kerjasamanya ya. Jadi bagaimana agar satu kelompok, ya, terutama Pak Badrul di sana agar bisa mengerjakan juga, agar paham juga gitu. Aku udah nih kayak. Ini apa yang dikasih juga? Nggak mau. Nggak mau Pak. Oh Pak. Dibaca aja, dibaca aja. Baiklah, saya kasih waktu 1 menit lagi sudah, lebih cepat ya. Nah, nanti ada Juru bicara Ibu pulang. sudah selesai. Oh ya sudah cepat selesai ya. Dua kelompok aja. Kelompok ya, kelompok sudah. Biar selesai. Menganak. Tadi kan sudah disepakati begitu. Kelompok sudah, siapa yang mau membacakan hasilnya? Mulai. Aku pakai jempol. Masuk jawabannya sudah apa di sini? Pak Haji yang nyanyi. Contoh kasus yang Kita pertama, tolong Bu siapa bisa untuk baca jawaban ya? Tidak apa-apa kan? Presentasi Ih, di depan kok maju sih? yang menguasai kelas.
Contoh kasus yang pertama, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari rumah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Untung tidak bisa lepas ya. Alhamdulillah bisa lepas. Dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti di bawah ini, tuliskan nomornya saja pada pengisian kolom kebutuhan dasar. Nomor 1, bertahan hidup. Nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nomor 1. Nomor 1. Jika jawabannya Dinda, Ibu guru bilang. Nomor 1 jawabannya 3 sama 4. Ambil satu aja. Ibu guru bilang aku tidak boleh bisa. Nomor 4, kesenangan. Nomor 2, nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Nomor 4, nomor 5. Tuh. Kemudian saya membuat kesepakatan kelas bersama murid. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu hal-hal yang kamu yakini di dalam kelas. Ya. Coba singkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semua ya? Semua hari ini, masuk semua hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Adalah hal-hal yang kamu yakini di dalam kelas ini, ya. Apa meyakini yang disepakati dalam kelas ini yang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, ya. Jadi harus disepakati apa yang perlu disepakati di sini. Saya yakin di sini di kelas kalian kan ingin kelasnya itu aman, ya. Aman, kemudian kalian belajar itu tenang, ya. Tenang, aman, ya. Jadi kalian bisa belajar dengan enak nantinya belajarnya, ya. Tidak terganggu, tidak ada gangguan, ya. Baik itu gangguan dari teman yang lain atau teman kelas yang lain juga, ya. Baiklah, di sini masih ingat yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nilai-nilai kebaikan. Ya. Masih ingat, ya. Contohnya ada yang tahu, yang katakan siapa? Yang tahu nilai-nilai kebaikan, ada yang tahu? Ya, ya, benar kritis, ya. Jadi benar kritis, jadi kalian harus berpikir kritis, ya. Apa yang perlu diperbaiki apa, ya. Tadi ada yang jawab tadi? Ya, tepat waktu, ya. Jadi kalian mengerjakan tepat waktu, ya. Bapak Ibu tidak akan memarahi kalian, tidak, ya. Jadi Bapak Ibu marah itu bukan karena apa, tapi ada sesuatu di sana, ya. Menurut kalian itu ada sesuatu, ya. Karena tadi itu tepat waktu, ya. Selama kalian mengerjakan tepat waktu, ya, datang tepat waktu, ya. Bapak Ibu tidak akan bermasalah. Ya, di sini juga sama, ya. Baiklah, kita tolong pada tuliskan di sini nilai-nilai kebaikan, ya. Ya, contoh tadi tuliskan. Tuliskan apa? Ya. Ya, sudah. Yang tadi.
yang lain juga berpikir juga ya antara kita. Apa lagi? Di bawah ada panduan kita. Ya, jadi ini yang namanya sepakat ya. Siapa lagi? Ya. Ada lagi, apa? Apa yang kalian ikuti apa? Itu bagi oh, ada lagi? Jadi nilai-nilai kebaikan yang positif ya. Ini nyapa apa ini? Ini nyapa apa? Nilai-nilai kebaikan yang kalian lupakan ya. Nah, sekarang kita cek sekarang ya. Dari 18 ini ya. Nah, nanti kita sepakati nantinya ya. Kita sepakati dan kita yakini
kalian langsung teman-teman kan langsung membantu itu ya. Karena teman berkelahi langsung dibantu berkelahi, bukan ya, dicek dulu kenapa itu berkelahi, dengan siapa, dengan itu namanya berkenalan kritis. Jadi dicek dulu, dilihat dulu ya. Jadi jangan asal kalian berbantunya ya. Dilihat dulu ya. Mungkin kalian ternyata ini teman saya berkelahi ya. Karena satu kelompok dibantu nanti bukan ya. Bagaimana? Yang ini jangan ya. Bagaimana? Ya, Pak. Kemudian sopan harus sopan gimana ya? Jadi di kelas ini harus sopan ya, sopan ya. Ya, Pak. Jangan sopan memang ya. Nah, kemudian percaya diri. Gimana? Ya, Pak. Iya, harus percaya diri ya. Selama kalian tidak salah, ya, percaya diri ya. Ya, Pak. Ya, dan jangan disalahkan sama Bapak Ibu tidak ya. Tanggung jawab. Ya. Contohnya kelasnya ada yang teman kalian tadi itu main-main botol ya, dan sama masyarakat. Tanggung jawab bagaimana dikembalikan atau dimanfaatkan. Kreatif. Bagaimana kreatif? Ya, kreatif. Jadi akan harus kreatif. Bagaimana kelasnya ini dibuat seindah mungkin ya. Agar indah, agar kalian betah di kelas ini ya. Kipasnya sudah ada yang kipasnya, tinggal bagaimana agar menarik ya. Kemudian rajin. Ya, rajin. Ya, rajin. Kemudian di tempat waktu aman. Mandiri. Ya, mandiri. Contohnya kalau mengerjakan tugas dengan mandiri ya. Jangan menggantungkan pada orang lain, orang lain ya. Harus bisa. Kalau ada susah tanya ke Bapak Ibu. Ukur dia. Ada yang kerusuhan? Ya. Ada kerusuhan? Ya, Pak. Nah ini beriman dan bertakwa ya. Ya, iman bertakwa. Waktunya sholat dulu ya. Waktunya sholat dulu ya. Sholat. Jangan tunggu sampai dicari sama ibu guru ya. Kemudian tenggang rasa saling ada juga. Saya jujur. Jujur, Pak. Ya, jujur ya. Karena kejujuran sekarang ini mahal ya. Ya, Pak. Sulit. Ya. Jujur. Saya yakin. Mulai. Saya contohkan nanti seandainya kantin itu tidak ada yang jaga, jadi kalian bayar, kemudian ambil uang kembaliannya itu Lebih. sendiri, ya ambil sendiri tanpa ada yang jaga. Kemungkinan bagian besar masih yang gitu ya. Betul, Pak. Yang banyak ya. Betul. Nah, tapi misalkan di sini kalian harus belajar jujur ya. Karena nanti jujur itu kan kalian akan dipercaya nantinya ya. Orang yang jujur itu akan dipercaya. Ya, dipercaya. Baiklah, nanti setelah ini nanti dibuat clipping nanti ya, taruh di sini nanti ya, taruh di sini nanti. Itu sebagai keyakinan kalian ya. Jadi setelah nanti ditempel kalian harus meyakininya ya. Harus meyakini dengan sepenuh hati, jadi tidak ada paksaan ya. Nah, kemudian tadi ini
Jadi harus saling menghargai ya. Bukan hanya teman-teman juga ada bapak guru, bukan pada juga nanti ada yang guru yang lain menerangkan diperhatikan itu sama saling menghargai. Kira. Ya. Jadi ada waktunya istirahat, ada waktunya karena menjalankan bapak guru ya. Kan saya sebentar mendengarkan ya. Setelah itu udah bapak nanti kegiatan yang lain. Ada yang pertanyaan ya? Sudah jelas? Sudah jelas. Ini telah dibuat ini ditempel ya. Jadi keyakinan kelas kalian itu diyakini. Ya. Nanti kalau kalian ada yang melanggar di sana, bagaimana bentuk tanggung jawabnya kalian? Berbaiki ya. Tidak ada denda di sini ya. Tidak ada paksaan, tidak ada denda. Jadi bagaimana kalian dengan keyakinan kelas itu kalian bisa merubah diri. Contohnya kalian ada terlambat ya. Bagaimana agar tidak terlambat lagi caranya bagaimana? Harus jalan kaki lagi lah. Ya. Jadi mencari akar permasalahannya bagaimana ya. Agar tidak terjadi lagi ya. Jadi baiklah setelah ini kalian tulis taruh di atas Palu nantinya ya. Baiklah. Dah. Woi.
Siapa? Ambil telepon. Ambil telepon. Gak seru jadi lah. Adapun refleksi aksi nyata saya adalah melakukan asesmen kepada teman sejawat melalui link Google Form di WhatsApp Group untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap tema aksi nyata saya. Kemudian melakukan testimoni kepada rekan sejawat dan murid tentang pelaksanaan penerapan metode segitiga restitusi dan keyakinan kelas. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo. Saya teman dari Bapak Nur Hidayat Muarif. Workshop tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas sangat bermanfaat. Dengan penerapan segitiga restitusi, melatih murid untuk menyadari akan kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komaria. Saya merupakan teman sejawat dari Bapak Nur Hidayat Muarif. Adapun workshop
yang diadakan tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas sangat bermanfaat sekali. Dengan penerapan keyakinan kelas, maka murid akan memiliki nilai-nilai yang positif, yang terus dapat dipegang dan siap dipertanggungjawabkan dengan penuh kesadaran. Jika murid melanggar keyakinan kelas, maka dia akan mendapatkan tindakan atau mendapatkan nilai-nilai yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurhadifan Pratama. Saya siswa dari SMP Negeri 7 Kota Probolinggo. Saya kelas 9B. Dengan adanya keyakinan kelas, teman saya menjadi lebih disiplin serta menghargai guru-guru yang menjelaskan pada saat pelajaran. Yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas, siswa-siswa lainnya atau teman-teman saya menjadi lebih tertib dan tidak keluar kelas ataupun melakukan hal-hal yang negatif lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 9A. Saya ingin menjelaskan tentang keyakinan kelas 9A. Jadi di kelas 9 ini sendiri kita membuat keyakinan kelas 9A. Di sini berisi tentang peraturan kita. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, kami bisa tertib dalam mengerjakan tugas. Setelah itu kita juga memahami tentang menghormati guru itu bagaimana. Dan dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas terasa lebih nyaman dan tentram karena dengan kita menerapkan isi dari keyakinan kelas, kita akan bisa menjadi generasi emas dan bisa menjadi karakter yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil aksi nyata saya adalah Adapun rencana tindak lanjut saya adalah demikian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih, salam dan bahagia.